Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kampusku TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan mewawancarai dua Sri Kandi dari kampus IAI Khazinatul Ulum Blora. Tema podcast kali ini adalah tentang keorganisasian mahasiswa, yang mana dua Sri Kandi inilah yang menjadi punggawanya. Perkenalkan, ini namanya Mbak Tasila Indana Zulfa yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2023-2024. Dan di sampingnya ini adalah Lista Nur Solihah sebagai Wakil Ketua Dema periode 2023-2024. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulik secara lebih dalam tentang siapa sosok dua Sri Kandi ini, ya. Bagaimana kiprahnya nanti, karena ini baru terpilih, dan kita akan melihat visi misi dari ketua dan wakil ketua Dema ini. Nah, seperti apa? Nanti kita simak bersama. Oke. Baik, gimana kabarnya Mbak Tasela, Mbak Lista? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Selama puasa ini sudah masih semangat ya untuk menjalani aktivitas ya? Semangat. Insya Allah semangat. Selalu semangat, Pak. Oke. Nah, ini Tasila sama Lista ini kan sudah menjadi ketua dan wakil ketua Dema terpilih 2023-2024. Dan ini baru dilantik sekitar berapa hari? Sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu yang lalu ya. Jadi tentunya sudah banyak hal yang disiapkan untuk menyongsong kepengurusan baru ini ya. Oke, tapi sebelum jauh ke sana, coba saya mau tanya, bagaimana perasaannya setelah terpilih menjadi ketua Dema dari Tasila dulu? Gimana? Perasaan saya ya, yang pastinya untuk saat ini saya tuh merasa lebih memiliki banyak tanggung jawab lagi gitu. Yang awalnya kuliah itu biasa-biasa saja, namun setelah diberi kepercayaan dari teman-teman lewat Pemira kemarin, itu rasanya itu kedepannya itu bagi saya sendiri itu harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman semuanya. Iya, jadi gitu. Sebagai ketua memang harus menjadi toladan ya. Iya. Karena memang kalau ketua itu tidak bisa menjadi toladan, itu biasanya bawahnya ngikut. Karena kan kayak jadi patokan gitu. Kalau ketuanya baik, ya nanti yang lain kalau misalkan diajak baik itu juga akan ngikut karena ketuanya itu baik. Berarti otomatis ya Tasila harus bisa, kalau kuliah ya disiplin, ya kan. Kemudian malah ini nilai IPK-nya juga otomatis juga harus lebih baik dibandingkan teman-teman. Walaupun mungkin ada yang beralasan begini biasanya, kalau ikut organisasi itu nilainya menjadi kurang. Alasannya karena sibuk di organisasi. Nah, kalau Tasila kan nggak punya pandangan seperti itu kan? Ya saya maksimalkan mungkin lah untuk nilai saya harus bisa tetap mempertahankan supaya bisa menjadi lebih baik, dan bahkan kalau bisa ya di atas rata-rata. Betul, itu harus punya tekad seperti itu. Jadi walaupun jadi ketua itu juga nilainya bagus. Ya, kalau Lista sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri itu satu kata Pak, wow. Wow. Apa sebelumnya nggak nyangka atau gimana? Iya. Sebelumnya kan memang dari awalnya kami berdua tidak pernah memiliki pengalaman bukan pengalaman dalam organisasi, cuma sebelumnya kan tidak dalam kepengurusan Dema yang kemarin dua-duanya. Jadi gitu. Ini menjadi hal yang baru gitu loh Pak untuk kita juga kan di Dema ini, soalnya kan dalam setiap organisasi pasti punya kultur sendiri-sendiri kan ya Pak. Betul. Kulturnya masing-masing. Jadi penyesuaian aja kita lebih menyesuaikan diri di dalam itu sih. Cuma yang saya rasakan ya alhamdulillah bersyukur karena udah dapat kepercayaan juga kan dari teman-teman untuk mengemban amanah ini gitu. Iya. Dan sebagai informasi pemirsa, ini mereka berdua ini terpilih karena memang dari proses demokrasi ya. Jadi ketepatan waktu itu ada 2 calon pasangan yang
menjadi calon ketua Dema dan mereka ini terpilih secara demokratis ya, sehingga tidak ada intervensi dari pimpinan pun juga tidak menjadikan mereka. Jadi mereka memang kepercayaan itu benar-benar dari mahasiswa sendiri begitu. Bahkan itu awalnya kita sempat insecure ya, bisa dibilang seperti itu. Loh, kok bisa insecure kenapa? Ya karena kan kita tahu sendiri kalau memang paslon yang sebelah itu juga memiliki kualitas diri yang memang yang baik. Yang baik ya, Iya. betul. Betul. Apalagi dua paslon lain itu cowok semua ya, biasanya kan lebih mendominasi kan. Iya, seperti itu. Dan sebelumnya kan juga ketua Dema itu selalu Cowok, laki-laki. iya, selalu laki-laki. cowok ya. Dan cewek ini kalian menjadi yang pertama dalam sejarah organisasi mahasiswa di lingkup IAI ya. Dan apalagi ini kalian juga ini menjadi pionir pertama yang menjadi Dema dengan status IAI. Jadi setelah kemarin kita stay, kemudian ini menjadi IAI dan kalian menjadi yang pertama, Dema pertama IAI Khazinatul Ulum Blora. Nah, kalau tadi berbicara tentang organisasi, itu kan dari dua-duanya ini ketepatan kok belum ada pengalaman di internal sebelumnya. Nah, berarti kalau di luar itu sudah ada pengalaman ya. Boleh mungkin cerita sedikit dari Tasila dulu atau Lista dulu? Ya, coba dari Tasila dulu. Untuk pengalaman organisasi yang di eksternal itu saya ikut kan saya dari prodi Ilmu Al-Quran Tafsir ya, dari Usuluddin. Nah, di situ kan ada sebuah perkumpulan yang namanya FKMTHI. Itu Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Indonesia. Tafsir Hadis Indonesia ya. Nah, itu kan se-DIY Jateng. Iya. Nah, kami juga alhamdulillah bisa masuk ke pengurusan tersebut, yaitu di bagian pemberdayaan perempuan. Dan berarti masuk yang nasional? Iya. Oh, bagus. Dan beberapa kali juga saya menghadiri acara tersebut, entah itu di Muswil, Muskorwil, itu juga alhamdulillah dapat pengalaman banyak dari situ. Gitu ya, ketemu banyak orang dan juga berorganisasi. Berarti itu yang di lingkup mahasiswa ya. Kalau yang mungkin punya pengalaman lain organisasi selain di mahasiswa mungkin dulunya atau di sekolah mungkin dulu. Kalau di sekolah dulu sih ya ikut itu Pak, di OSIS itu IPNU yaitu, dan dulu juga di OSIS menjadi ketua. Ya. Baik itu di aliyahnya atau di MTS? Iya, di aliyah juga. Berarti MTS aliyah itu sama-sama menjadi ketua OSIS. Wah, berarti memang sekarang mungkin sejarah baru ini menjadi ketua Dema. Tapi memang kayaknya pola pemimpin tuh begitu ya. Kalau sudah jadi ketua itu kayaknya dimanapun itu. Iya. Bahkan saya gitu. sempat mikir gini Pak, apa nggak ada yang lain gitu? Ya berarti kan kalau memang seperti itu, Tasila kan memang dianggap kompeten dan mereka percaya gitu loh. Kalau percaya itu kan disebut dengan amanah. Amanah itu kan artinya rasa aman. Jadi kalau kita menyerahkan itu kepada orang ini, itu kita tenang. Misalkan kita memberikan uang 1 miliar ini kepada orang yang amanah. Ketika ini kita titipkan, itu kita tenang, aman. Itu filosofinya memang seperti itu. Kalau Lista sendiri pengalaman organisasinya apa sebelum menjadi wakil ketua Dema ini? Kalau dari saya sendiri dulu kan waktu MTS itu juga sama MTS sama MA itu jadi pengurus OSIS. Oh, jadi apa itu? Yang kalau MA itu ketua Departemen Pendidikan juga, yang MTS itu wakil ketua. Terus jadi di pondok itu juga diberi amanah untuk menjadi pengurus pondok. Dan saat ini maksudnya waktu udah mahasiswa itu saya juga gabung Pak di komunitas yang kumpulan dari semua anak-anak PAI, prodi PAI. Itu juga sewilayah Jateng, namanya Forsima PAI. Di situ saya jadi bagian dari divisi PSDM. PSDM itu singkatan dari pengembangan sumber daya manusia. Ya berarti memang dari dulu juga dari OSIS juga punya pengalaman, kemudian dari mahasiswa juga sebenarnya sudah pengalaman ya. Jadi jadi memang mereka berdua ini memang menurut saya memang sudah
insya Allah siaplah untuk memimpin roda kepengurusan di Dewan Eksekutif Mahasiswa ini. Nah, kemudian kita coba menyinggung lebih dalam tentang apa visi misi kalian nanti ketika menjalani roda kepengurusan ini. Apa yang ingin kalian capai, apa yang kontribusi yang ingin kalian berikan kepada kampus itu bagaimana? Coba siapa dulu yang mau ngomong, silahkan. Ya nggak apa tadi Tasila dulu atau Lista dulu terserah. Orang Jawa bisanya monggo ya. Ya, secara keseluruhan ya dari visi misi kami itu tentunya kami itu ingin membuat DEMA itu lebih maju lagi, ingin menggerakkan DEMA bahwa menunjukkan bahwa ini loh DEMA dari IAI Koordinator Ulama. Apalagi kan sekarang sudah alih status menjadi institut. Iya. Jadinya ya DEMA ini harus bisa menyongsong dan mengharumkan nama kampus ini ya. Baik, nanti kami akan menghidupkan UKM dan nanti targetnya supaya bisa mewakili kalau ada porseni, ada lomba-lomba dan seperti itu, kita tidak kesusahan dalam mencari delegasi karena sudah apa ya, istilahnya sudah dipersiapkan, sudah dipersiapkan. Terus di bidang apa namanya itu teknologi juga ini dari teman-teman DEMA sendiri juga sudah antusias dalam apa ya, istilahnya mengotak-atik, ada yang membuat blog dan sebagainya itu. Nah, itu juga apa namanya kita tekankan di situ. Apalagi kan sekarang itu apa-apa serba teknologi, serba media. Betul, nah, jadi kami benar-benar ingin menghidupkan DEMA lewat itu berarti supaya ini ya apa kiprah DEMA itu benar-benar bisa terlihat di luar, bukan hanya berkiprah di dalam, tapi yang memang kalau sekarang ini kita nggak mengikuti media ya otomatis seolah-olah itu kita kayak nggak ada kiprahnya gitu kan. Kita punya kegiatan apa tapi nggak pernah diupload. Memang seolah-olah itu kayak riak gitu kan. Kita kayak seolah itu pamer gitu kan. Tapi kalau kita nggak melakukan ini, malah menurut saya pamer dalam kebaikan tuh nggak apa-apa. Biar Allah yang menilai keikhlasan hati. Yang paling penting adalah ini syiarnya ya kan. Kebaikannya itu benar-benar tersampaikan keluar. Nah, gitu. Kalau Lisa sendiri bagaimana? Kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Tasila kan dari internalnya ya Pak untuk membentuk mahasiswa yang seperti lebih aktif lagi kan juga. Juga mereka juga bisa solidaritasnya tinggi juga di dalam pengurus DEMA itu loh Pak. Terus kalau untuk saya, kalau harapan saya itu pengen juga punya kiprah di luar. Jadi kita itu ada manfaatnya gitu Pak untuk masyarakat sekitar di sekitar, khususnya kan di Kabupaten Blora sendiri yang mana SDM-nya juga masih rendah. Nah kita tuh pengen betul pengen membuat suatu program yang kiranya itu masyarakat Blora itu bisa mengenal kita. Soalnya yang saya dapatkan itu juga dari masyarakat Blora ada beberapa yang belum mengetahui kalau di Yayasan Hazinatul Ulum itu tidak ada perguruan tingginya gitu. Oh, banyak yang nggak tahu. Iya, banyak yang nggak tahu kan Pak. Nah, kalau misal kita bikin program yang terjunnya langsung dalam masyarakat, kan itu juga nantinya bisa membuat masyarakat itu tahu, oh ini loh, sini itu punya institut gitu, punya perguruan tinggi. Betul. Terus punya berarti sudah punya rancangan apa programnya yang supaya masyarakat Blora itu lebih mengenal gitu. Iya, misalkan nanti kan kayak misal bakti sosial gitu. Kalau dari bakti sosial kan pasti orangnya tanya Pak ini dari mana gitu kan pasti jelas semua ya. Nanti kan bisa dari satu orang ke orang lain tuh bisa tersalurkan informasi kalau misal dapat bantuan sosial apa gitu ya Pak, kan bisa ditanya dari mana, dari IAI Hosin. Oh ternyata tahu, berarti ternyata Hosin itu punya perguruan tinggi dari situ. Itu kan juga nantinya harapan saya itu bisa jadi tolak ukur untuk masyarakat Blora sendiri, yang khususnya yang masih siswa, yang akan menjadi mahasiswa itu kan bisa di Blora aja ada gitu loh, ada perguruan tinggi yang ternyata kualitasnya bagus. Nah betul saya setuju. Ada itunya kiprahnya ke masyarakat juga. Dan ini kalau melihat jawaban dari Tasila sama Lista ini memang punya
punya persamaan dan ada perbedaan juga ya. Nah, ngomong-ngomong ini ketika misalkan kalian kan menjalani ketua dan wakil ketua, biasanya ada semacam anggapan begini, oh ngapain ada wakil, kan nanti malah jadi ban serep. Jadi cuma fungsinya itu kalau ketua nggak ada nanti diwakili sama wakilnya. Nah, kalau dalam menjalankan ini apa kalian ada pembagian tugas yang jelas untuk ketua dan wakil ketua? Yang pasti ada, Pak. Gimana contohnya itu? Kan dari kepengurusan sendiri kan ada 5 departemen ya. Ada departemen Kominfo, Pendidikan dan Kebudayaan, KSDM, kemudian departemen luar negeri dan dalam negeri. Nah dari itu kami itu membagi untuk fokusnya ke beberapa gitu loh Pak. Jadinya nanti saya fokus ke departemen luar negeri, dalam negeri dan juga KSDM, sedangkan Mbak Ista di Kominfo dan Pendidikan. Oh gitu. Jadi memang ada pembagian tugas. Iya, jadi kita itu sama-sama berjalan gitu loh, berdampingan. Nggak ada yang kayak ngapain sih aku nggak butuh dia, nggak butuh itu, nggak. Iya. Ya kan kita itu selalu saling berdiskusi, komunikasi juga. Itu. Nah biasanya kan gini, kalau ada di dalam organisasi ya, mungkin kalian juga pernah merasakan itu karena sudah punya pengalaman di organisasi. Itu kan ada namanya konflik internal sesama anggota semacam itu ya kan. Nah, bagaimana cara kalian untuk bisa mengatasi itu supaya mereka itu tetap solid dalam menjalankan visi misi begitu? Kalau dari saya sendiri sih, untuk kadang kan dalam satu organisasi itu ada kesalahpahaman ya Pak. Iya, betul. Entah itu benar, maksudnya benar adanya atau tidak, namanya kesalahpahaman kan belum jelas ya Pak artinya. Bagaimana saya menanggapi itu sih, saya bangun lagi komunikasinya dengan, maksudnya semisal ada kesalahpahaman antara anggota dengan anggota lain. Saya dekati dulu yang anggota A, misalkan si A, terus saya tanya kenapa semisal ada masalah apa gitu semisal sama si B kayak unek-uneknya apa gitu loh Pak. Terus nanti juga saya juga ke si B juga tanya ada unek-unek apa ke si A. Jadi kan setelah saya memahami permasalahannya apa, kemudian bisa saya diskusikan dengan Mbak Tasila juga. Itu misal cara dari saya ya Pak. Nanti kan enaknya bagaimana, saya juga nanti ngasih masukan ke si A dan si B itu tanpa ada itu sih Pak, tanpa ada kayak tidak memihak salah satu gitu loh. Jadi kayak moderat aja di tengah-tengah gitu. Iya kan biasanya ada beberapa ya, dan semoga ini kalian nggak melakukan itu. Kan ada biasanya yang di pucuk pimpinan itu kan ketika melihat kesalahan anak buahnya itu kan langsung justifikasi. Dia misalkan ya nggak pernah ikut rapat. Terus tiba-tiba kita memarahi mereka tanpa tahu alasannya itu apa. Misalnya nggak ikut rapat, ternyata orang tuanya sakit dan sebagainya. Atau ada miskomunikasi ya kan, karena di organisasi kan paling inti kan ada di komunikasinya itu. Nah kalau komunikasinya aja nggak lancar, gimana mau menjalankan kegiatan itu dengan lancar? Kalau Tasila sendiri juga sepakat dengan yang disampaikan Lista atau ada tambahan lain? Iya, pada intinya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Lista. Dan intinya itu kita sebagai, istilahnya kan kita itu kepala ya. Nah jadi kepala di organisasi maksudnya. Nah itu kita itu harus memiliki sifat yang bijaksana untuk menyelesaikan sebuah permasalahan seperti itu. Tadi benar, harus moderat, tidak boleh condong ke salah satunya. Gitu. Betul ya. Apalagi yang sering terjadi itu kan organisasi DEMA itu kan biasanya ada sisipan organisasi luar ya. Saya tidak perlu nyebut organisasinya apa, tapi kan kadang kan mereka yang ikut organisasi DEMA kan juga bagian dari organisasi luar kampus ya gitu. Nah, termasuk kalian kan juga mungkin dari organisasi yang berbeda begitu. Nah, bagaimana kalian bisa mengatasi itu supaya tidak ada namanya ego sektoral mereka, supaya tidak menyusupi DEMA ini dengan kepentingan organisasi luar. Nah, itu apa yang kalian lakukan supaya tidak terjadi semacam itu? Nah, berbicara tentang kegiatan organisasi eksternal kampus, ini saya dan Mbak Ista ini sebenarnya juga dari organisasi yang berbeda gitu. Jadi ya ini menjadi
PR untuk kita berdua. Bagaimana caranya kita itu bisa memberikan contoh kepada teman-teman. Oh ternyata meskipun mereka dari organisasi yang berbeda, tapi mereka bisa solid gitu. Nah, itu. Mereka nggak membawa-bawa organisasi itu ke dalam Dema, ke dalam internal Dema. Betul, gitu. betul. Jadi kalau udah di Dema ya fokus apa tugasnya di Dema tanpa membawa embel-embel ataupun bahkan sampai fanatik dengan organisasi itu. Saya juga nggak gitu itu. Iya, jadi kalau sudah masuk Dema itu ya harus fokusnya Dema, jangan sampai ada kepentingan dari organisasi eksternal. Karena kan memang diakui atau tidak, kadang organisasi eksternal itu kadang mungkin ya itu titip sesuatu, nanti di Dema adakan ini gitu kan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalian juga kerjasama dengan mereka kan. Iya. Jadi kalian menjalin komunikasi dengan mereka, kemudian ngadain kegiatan apa, itu kemudian menjadi program kerja gitu kan. Tapi selama ini ada nggak yang program kerja yang menurut kalian yang mungkin dalam satu periode ini itu yang menurut kalian benar-benar sangat prioritas dan itu menjadi program andalan kalian di dalam kepengurusan ini, apa kira-kira? Apa? Ya tadi kan disampaikan di awal kita mau fokuskan di UKM itu kan Pak. UKM, jadi berarti ya program andalan kita ya ingin menghidupkan UKM itu. Sementara dari tahun-tahun lalu, Dema tahun lalu PR terbesarnya adalah UKM-nya itu belum hidup gitu loh Pak. Belum hidup. Nah itu jadi PR terbesar kan buat kita, gimana caranya UKM itu hidup dan mahasiswa aktif untuk mengikuti UKM tersebut. UKM kan juga nantinya kita persiapkan untuk misal ada porseni gitu kan, nanti delegasinya biar langsung siap gitu loh Pak dari UKM itu, dan juga mau memaksimalkan di bagian kominfonya kan Pak. Oh gitu. Iya. Terus berarti program andalan yang benar-benar sangat super prioritas ibaratnya ya, itu adalah membangkitkan UKM, ya kan? Nah, berarti kalian sudah menyiapkan juga dong strateginya supaya program ini terwujud. Ya, untuk UKM sendiri itu kemarin itu terakhir dari teman-teman PSDM itu sudah membuat pamflet open recruitment untuk mahasiswa yang ingin memasukkan dirinya ke mengikuti UKM tersebut gitu. Iya. Dan kemudian nanti ada tahapan lagi di mana biar berjalan. Tapi sudah itu open recruitment sudah. Ya ini sudah mulai disebar itunya, mulai pengisian Google Form. Oh, sudah disebar. Nyebarnya itu melalui online saja atau juga ada sosialisasi secara offline? Melalui, kami rasa itu kemarin melalui online. Karena kan kalau online itu bisa mudah untuk diakses dan juga itu rencananya juga kami akan mensosialisasikan di kelas-kelas. Oh iya, memang gini, kalau pengalaman saya memang dulu pernah di organisasi juga, itu ketika ada kegiatan apa, itu kan dulu cuma masang pamflet ya, nyebar online, itu yang mengikuti hanya sedikit banget. Tapi ketika disosialisasikan di kelas, walah itu efeknya luar biasa. Dari yang awalnya dulu, katakanlah saya ngadakan acara yang daftar baru 5 atau 4, ketika saya sosialisasi itu bisa 20-30. Karena memang ketika mereka disosialisasikan secara offline itu kan menjadi kekuatannya itu lebih besar. Mereka jadi tahu, oh ini berarti ada ini. Oh berarti mereka serius dibandingkan hanya online. Gitu ya. Wah luar biasa sekali ini dari Ketua Dema dan Wakil Dema. Dan ini akan menjadi Srikandi Kampus IAI Khazanatul Blora. Dan kita akan menunggu kiprah mereka. Seperti apa sepak terjang dari ketua dan wakil Dema yang baru ini. Nah, sebagai penutup, mungkin dari Tasila dan juga Lista, ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada mahasiswa atau mungkin kampus yang itu bisa memacu semangat terutama mahasiswa supaya mereka itu menjadi lebih baik, bisa ikut berkontribusi di kampus, tapi juga mungkin dari sisi akademiknya juga lebih bagus. Mungkin ada closing statement dari Tasila dan juga Lista. Ya, silakan.
harapan saya ke depannya ini yang untuk teman-teman dulu ya Pak. Iya, teman-teman. Teman-teman itu supaya untuk kuliah itu lebih semangat lagi. Terus juga mempunyai antusiasme memiliki keinginan yang besar untuk greget lah istilahnya itu mengikuti UKM yang telah kami sediakan, setelah kami berikan wadah gitu. Jadi kan nanti biar nggak sia-sia kami menjalankan program yang seperti itu tapi nggak ada peminatnya kan juga. Mungkin juga perlu disampaikan pula itu UKM-nya apa saja biar mereka juga paling nggak dari podcast ini mereka punya gambaran gitu. Untuk teman-teman ya yang mau mengikuti UKM nanti insya Allah ada UKM paduan suara, kemudian dari Hadroh ini yang dari seni, kemudian ada Kori yang ini terbaru Pak, yang sebelumnya enggak gitu. Kemudian dari olahraga ada futsal dan badminton. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti. Ada lagi? Yang jurnalistik itu kan juga masuk di UKM nggak sih? Iya. Jadi ada UKM jurnalis berarti itu penting ya. Karena kan nanti untuk bisa membangkitkan literasi mahasiswa begitu kan. Apalagi untuk semester yang awal kan pasti butuh yang namanya itu Pak, pengetahuan tentang bagaimana sih cara menulis makalah yang benar dan sebagainya. Betul. Itu bagus tuh, nanti saya tunggu programnya itu. Kalau dari Lisa apa closing statement-nya? Kalau dari saya sendiri harapannya sih semoga semua mahasiswa ini mau gitu Pak untuk diajak kerjasama. Jadi kan gini, kita membuat program kerja itu memang kita yang membuat, tapi kan nanti yang melaksanakan dari program kerja itu kan semua warga kampus. Iya, betul. Dari mahasiswa yang tidak terjun di organisasi pun juga nanti saya harapannya bisa ikut dalam berkontribusi untuk program kerja yang kita buat. Nah, saya harapannya pengen kita sama-sama bekerja sama buat untuk memajukan organisasi kampus, memajukan Institut Agama Islam Husnatul Ulum juga sendiri, dan kemudian apa ya Pak, kayak semangatnya ditambah lagi gitu loh Pak. Yang jadi itu kita pede menyandang status sebagai mahasiswa. Betul. Di sini itu kita harus pede gitu menyandang statusnya sebagai mahasiswa. Kayak misal contohnya kan ini masih banyak juga Pak yang belum masih malu-malu. Ya masih malu-malu juga. Terus untuk berangkat ke kampusnya juga masih kadang ada yang telat gitu juga kan. Iya. Dan semoga kedepannya juga semakin disiplin untuk mahasiswanya sendiri. Betul. Iya. Jadi memang ini kok kerjasama itu penting banget. Jadi yang Dema itu punya program, nah otomatis kan sasarannya kan ke mahasiswa. Nah kalau mahasiswa juga tidak ikut mendukung programnya ya otomatis ini ya untuk apa gitu kan. Nah makanya ini untuk teman-teman mahasiswa semuanya kita sudah diberikan karunia ya berupa ketua dan wakil ketua Dema yang baru ini yang insya Allah ini amanah ya, yang nanti juga energik, semangat ya, semangatnya berapi-api. Tapi saya berharap ini semangatnya bukan hanya sekedar berapi-api tapi juga semangat yang ibarat arang. Tahu maksudnya arang? Arang itu kelihatan tidak berkobar tapi dia selalu membara. Membara dalam daya tahan yang lama sekali gitu kan. Kalau berapi-api cuma sekali habis itu sebesar-besarnya api itu kalau paling itu nggak cepat, artinya nggak lama, jadi dia langsung berkobar habis itu padam. Nah jadi semangat itu ibarat arang, jadi dia memang panas tapi dia dalam jangka waktu yang lama. Ini saya berharap juga, saya juga sebagai Warak 3 yang di bidang kemahasiswaan juga mohon kerjasamanya ya dengan ketua dan wakil ketua Dema, dan saya juga bersyukur kalian juga bisa menjadi bagian dari ini, bagian dari sejarah baru pertama IAI Khazinatul Ulum Blora.
Ya. Iya. Oke, baiklah. Ini Satu lagi Pak. apa? Boleh? Boleh? Ya, kami juga mohon kerjasamanya dan dukungannya selalu baik dari teman-teman dan terutama dari pihak dosen-dosen semua, ya supaya kami dapat menjalankan program kerja DEMA ini sesuai dengan yang kami harapkan. Iya, itu. betul. Dan untuk teman-teman sendiri ya, ini organisasi itu penting, sangat penting untuk kita, apalagi status kita sekarang mahasiswa. Sekarang bukan saatnya itu, mahasiswa itu bukan hanya kuliah kemudian belajar di kelas, tapi kita juga harus bisa berkontribusi untuk masyarakat sekitar kita, dan ini sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi mengikuti organisasi itu menurut saya itu sangatlah penting. Karena belajar itu nggak harus di dalam kelas, belajar itu juga harus melalui pengalaman lewat organisasi. Iya, betul. Dan itu juga saya rasakan, jadi mahasiswa itu kalau dia hanya kuliah tanpa organisasi, dia kemungkinan hanya bisa pintar secara akademik, tapi kemungkinan besar ketika dia terjun di masyarakat, itu kontribusinya biasanya kurang. Karena memang tidak ada pengalaman. Padahal kalau di masyarakat kita juga bersosial, kita juga memanage ya. Apalagi kalau sebagai mahasiswa biasanya diandalkan untuk mengadakan program apa. Makanya ini penting bagi mahasiswa semuanya untuk mengikuti organisasi, minimal kalau belum punya kesempatan untuk menjadi bagian pengurus DEMA ataupun nanti juga ada SEMA, minimal itu mengikuti programnya, ya supaya nanti juga tahu bagaimana program itu dilaksanakan. Paling enggak itu ada feel-nya dulu lah, rasanya seperti apa. Dan juga begini, ada pepatah yang selalu saya anut itu juga, the good leader is the good follower. Artinya pemimpin yang baik itu hanya terlahir dari pengikut yang baik. Kalau menjadi pengikut aja nggak baik, maka dia otomatis jadi leader juga kurang baik. Makanya nanti juga nanti ketika kalian dalam proses menjalani organisasi ini, saya berharap betul itu kalian juga mendidik the good follower itu. Jadi kalian menyiapkan kader yang lebih baik. Pemimpin yang baik itu bukan hanya sekedar dia mengandalkan, ketika saya memimpin saya harus lebih baik, jangan sampai tertandingi dengan penerus-penerus saya. Nah itu kurang bagus. Nah bahkan yang jadi tolok ukur pemimpin itu adalah ketika dia sudah dimisioner, kemudian anggota yang waktu dia pimpin itu bisa memimpin jauh lebih baik daripada ketika dia memimpin. Nah itu the real leader, itu the true leader, itu benar-benar pemimpin itu seperti itu. Karena pemimpin itu adalah menyiapkan generasi. Seperti Rasulullah ketika beliau sudah meninggal, itu para sahabatnya mengikuti, dan itu adalah generasi terbaik umat Islam ya setelah Rasulullah itu, Masya Allah ya. Jadi saya berharap juga kalian bisa menyiapkan nanti calon-calon leader ya. Jadi benar-benar kegiatan itu benar-benar dipantau, dikontrol, bukan hanya menyampaikan pesan, bukan hanya menyampaikan instruksi, tapi juga yang penting itu adalah controlling dari mereka. Jadi dikasih tugas ini, coba laporannya mana, evaluasinya bagaimana, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas waktunya, dan kita berharap ini menjadi angin segar untuk kita semua dengan kepengurusan DEMA, dan yang periode 2023-2024 ini bisa benar-benar menjadi mendobrak tradisi yang dulunya mungkin kurang disiplin menjadi lebih disiplin, kemudian yang dulunya mungkin pasif, kemudian semoga ini benar-benar aktif, bukan hanya aktif di awal-awal, tapi juga semua harapannya itu adalah nanti grafiknya itu naik. Jadi naiknya kan nggak bisa vertikal kan, mesti kan wah gitu ya, jadi harus ada prosesnya bertahap. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Tasila atau Lista? Sudah? Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah ya. Baik pemirsa Kampusku TV yang berbahagia, kami kira cukup untuk podcast kita pada kesempatan ini, dan ini semoga menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama bagi mahasiswa yang saat ini sedang menempuh kuliah dimanapun berada, bukan hanya di IAI tapi juga di seluruh dunia ya.
Oke, kita cukupkan. Terima kasih Tasila dan Lista atas waktunya, dan mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.